تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bapak Ibu jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak terhingga, karena pagi hari ini Allah kembali memudahkan kita untuk hadir dalam satu majelis yang mulia, dalam satu perkumpulan yang mulia, yakni majelis ilmu. Bapak Ibu, mari kita ingat kembali pesan Allah dan Rasulullah SAW terkait dengan majelis ilmu. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu-ilmu agama. Maka jemaah sekalian, saya dan panjenengan semua berharap kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dan Rasulullah telah sampaikan kepada kita semua, semoga kita bisa dapatkan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan Islam, yakni sirah Nabi Muhammad SAW. Sirah, perjalanan hidup sosok manusia yang paling kita cintai, sosok manusia yang paling kita agungkan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saya, kata Nabi, melebihi dia mencintai dirinya dan saudara-saudaranya. Maka kita berharap dengan kajian ini kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa poin. Pertama, tentang rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita juga membahas tentang nasab Rasulullah yang sangat mulia dan hikmah kenapa Nabi diangkat oleh Allah dari nasab yang mulia. Kemudian yang ketiga, kita juga membahas tentang ayah dan ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk pertemuan pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahmat terbesar pertama yang Allah turunkan ke dunia ini. Dengan rahmat ini jemaah sekalian, kegelapan menjadi terang, kezaliman menjadi sirna. Inilah sosok yang disematkan kepadanya sifat Raufur Rahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang disematkan sifat Ar-Rauf dan Ar-Rahim kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian semua seorang rasul aziz min anfusikum, dari kalangan kalian, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat atau jin. Azizun 'alaihi ma'anittum, dia merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian wahai orang-orang beriman. Harisun 'alaikum, sangat peduli kepada kalian wahai orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat santun dan sangat sayang kepada orang-orang beriman. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu kita perlu ketahui tentang peristiwa Irhas dan bisyarat menjelang lahirnya Rasulullah SAW. Irhas adalah peristiwa luar biasa, peristiwa di luar nalar manusia yang terjadi menjelang lahirnya Rasulullah. Sedangkan bisyarat dari kata bushrun artinya kabar gembira. Pertama adalah Irhas, peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang lahirnya Rasulullah SAW, yaitu peristiwa hancurnya pasukan Abraha, peristiwa binasanya pasukan Abraha. Ini terjadi 50 hari sebelum Rasulullah SAW lahir. Inilah kejadian yang luar biasa dan yang paling luar biasa dalam sejarah kota Mekah, sehingga kejadian ini dijadikan sebagai nama tahun oleh orang-orang Mekah. Maka nanti di belakang kita akan mengetahui bahwa Nabi itu lahir tahun apa namanya? Tahun gajah. Itu yang dijadikan patokan oleh mereka adalah pasukan Abraha yang saat itu mereka menggunakan tunggangan gajah. Ini peristiwa yang paling besar dalam sejarah kota Mekah. Kalau di Indonesia kira-kira peristiwa mengenaskan yang paling besar nopo? Tsunami ya, yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004. Jemaah sekalian, peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fil. Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara-tentara bergajah, yakni pasukan Abraha. Sebenarnya Raja Abraha ini jemaah sekalian awalnya adalah seorang panglima dari Raja An-Najasyi. Sebelum Raja Abraha berkuasa di Yaman, ada seorang raja yang berkuasa namanya Raja Himyar, atau dia lebih dikenal dengan julukan Dzunnuwas. Raja Himyar raja yang sangat kejam terhadap orang-orang yang beragama Nasrani, yang beragama dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam. Maka seluruh rakyatnya yang beragama Nasrani akan dia bunuh. Maka suatu waktu Raja Himyar memerintahkan kepada pasukannya untuk membuat parit. Lalu parit itu diisi dengan api. Kemudian rakyatnya yang beragama Nasrani dipanggil semua dan mereka diberikan dua pilihan: masuk ke dalam parit atau meninggalkan agama Nasraninya, meninggalkan agama Nabi Isa alaihissalam. Maka mayoritas mereka memilih untuk tetap memegang agama Nabi Isa alaihissalam. Maka seluruh orang-orang yang berkomitmen terhadap agamanya didorong masuk ke dalam parit. Nah, peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Buruj. Allah berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Allah membinasakan para pembuat parit dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dari sekian banyak yang dimasukkan ke dalam parit oleh Raja Himyar, hanya ada satu orang yang selamat.
namanya Daus. Dialah satu-satunya orang yang selamat dan berhasil melarikan diri. Kemudian Daus mengirim surat kepada Raja An-Najasyi supaya Raja An-Najasyi memerangi Raja Himyar yang telah berlaku zalim kepada umat beragama Nabi Isa alaihi salam. Maka ringkas ceritanya, Raja An-Najasyi mengirim dua panglima besarnya. Pertama, nama panglimanya adalah Ariyad. Yang kedua, nama panglimanya adalah Abraha. Nah, ini kita sudah masuk kepada Abraha. Dua panglima ini masing-masing membawa pasukan jemaah sekalian. Mereka menyerang negeri Yaman, dan dua panglima Raja An-Najasyi, yakni Ariyad dan Abraha, berhasil membunuh Raja Himyar. Sehingga kekuasaan di Yaman saat itu berada di tangan dua panglima tadi. Siapa namanya? Ariyad dan Abraha. Dalam satu negeri, kalau ada dua penguasa, ini tidak bisa, ya. Pasti akan ada konflik besar. Satu penguasa saja banyak yang kacau, apalagi dua. Kenapa wanita itu tidak boleh bersuami lebih dari satu? Itu alasannya. Karena kalau dalam rumah tangga itu ada dua pemimpin, kacau. Baik, kemudian mereka berdua berkata, Ariyad dan Abraha. Ariyad berkata kepada Abraha, wahai Abraha, saya yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman ini. Kata Abraha, tidak, saya yang lebih berhak. Mereka saling mengaku bahwa dirinya yang paling berhak. Kemudian Raja Abraha berkata, kalau begitu bagaimana kalau kita tarung? Kita tarung, duel. Siapa yang menang, itulah yang akan menjadi penguasa di negeri Yaman. Maka Ariyad dan Abraha ini bertarung jemaah sekalian. Dan yang menang siapa? Abraha tentunya. Abraha berkuasa. Nah, panjang cerita tentang Raja Abraha ini dan diulas secara detail oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ringkas ceritanya, Raja Abraha membangun sebuah gereja besar, dan gereja itu dia beri nama dengan Qullais. Namanya apa? Qullais. Qullais dari kata Qolansua. Qolansua apa artinya Bapak Ibu? Peci, ya. Qolansua artinya peci. Karena hampir-hampir saja peci jatuh ketika melihat ketinggian bangunan daripada gereja tersebut. Makanya diberi nama Qullais. Kemudian tujuan Raja Abraha membangun gereja Qullais itu adalah untuk mengalihkan pusat perkumpulan yang ada di negeri Mekah ke Yaman. Jadi bagaimana pusat perkumpulan yang ada di Ka'bah itu bisa dialihkan ke negeri Yaman, sehingga perekonomian Yaman itu berkembang pesat. Kemudian rencana ini jemaah sekalian didengar oleh orang Arab yang tinggal di Yaman, orang Mekah yang tinggal di Yaman. Mereka tidak terima, maka ada sebagian dari mereka, mohon maaf, yang membakar gereja Qullais. Nah, sebagian bangunan gereja Qullais itu terbakar. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang Arab Mekah yang tinggal di Yaman, mohon maaf, mereka membuang kotoran di gereja Qullais. Nah, inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal motif utamanya agar pusat perekonomian itu pindah dari Mekah ke Yaman. Tapi celah ini kemudian dijadikan alasan. Jadi memang jemaah sekalian, isu agama itu sangat mudah membuat orang berantakan. Sangat mudah membuat orang berontak. Maka Raja Abraha dia mengajak pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan alasan orang Arab Mekah telah berbuat hina terhadap gereja Qullais. Mereka berangkat
Ringkas ceritanya, ketika mereka sampai di Maghmas. Maghmas ini perbatasan antara kota Mekah, ya, perbatasan kota Mekah. Sampai di Maghmas, mereka berusaha untuk mengganggu onta-onta milik orang Mekah. Termasuk saat itu onta milik Abdul Muthalib. Ada 200 onta yang diculik oleh Raja Abraha milik Abdul Muthalib. Tujuannya adalah supaya orang Mekah marah dan melawan Raja Abraha. Kalau mereka melawan, pasti kalah. Karena jumlah pasukan Raja Abraha sangat banyak, jemaah sekalian. Kemudian Abdul Muthalib datang menemui Raja Abraha, bernegosiasi. Kata Abdul Muthalib, saya datang bukan untuk melawan kalian, tapi saya datang untuk mengambil 200 onta yang diculik oleh kalian. Raja Abraha terheran-heran. Ini ada orang mau diserang tempat ibadahnya, malah datang ke sini bukan membela tempat ibadahnya, tapi membela ontanya. Jemaah sekalian. Maka Raja Abraha bertanya, kami ingin menyerang Ka'bahmu, tempat ibadahmu. Kenapa kamu datang tidak membela Ka'bah? Justru kamu datang membela onta-onta yang kami curi dari kamu. Kemudian Abdul Muthalib berkata, onta itu milik saya, maka saya yang bertanggung jawab. Sedangkan Ka'bah milik siapa? Allah, maka Allah yang akan bertanggung jawab. Silakan kalian hancurkan Ka'bah, kata Abdul Muthalib. Allah yang akan menjaga Ka'bah. Maka 200 onta, jemaah sekalian, dikembalikan oleh Raja Abraha kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pulang ke negeri Mekah. Lalu Abdul Muthalib mengumumkan, wahai penduduk Mekah, sebentar lagi akan ada pasukan besar yang menyerang kota Mekah. Mari kita bersembunyi dan mari kita berlindung. Maka Abdul Muthalib mengerahkan mereka ke sebuah bukit. Baik, ringkas ceritanya jemaah sekalian, Raja Abraha mulai mengerahkan pasukannya untuk menuju negeri Mekah, kota Mekah. Saat ingin masuk kota Mekah, jemaah sekalian, saat ingin masuk kota Mekah, ternyata gajah-gajah yang ditunggangi oleh mereka itu tidak mau berjalan. Subhanallah, ya. Jadi gajahnya duduk, tidak mau berdiri dan tidak mau berjalan. Tapi ketika dialihkan ke selain kota Mekah, gajah itu kemudian berdiri dan berjalan dengan cepat. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikatakan oleh Allah sebagai ashabul fil, tentara-tentara bergajah. Dan gajah yang paling besar diberi nama dengan nama Mahmud. Itu gajah yang paling besar. Ada nama Mahmud di sini. Gajah yang paling besar namanya Mahmud. Dan memang kebiasaan orang-orang Arab itu dulu, ya, mereka memberikan nama terhadap kendaraannya. Nah, kuda Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nama terhadap kudanya, ya. Jadi masing-masing dari kuda Rasulullah itu ada namanya. Karena dulu kendaraan tidak ada namanya, jemaah sekalian. Namanya umum, kuda, unta. Kalau sekarang kuda sudah banyak namanya. Ada kuda Mitsubishi, ada kuda Avanza dan seterusnya. Baik. Kemudian ketika unta itu tidak mau berjalan saat diarahkan ke kota Mekah, mereka berusaha untuk memukul unta, mohon maaf bukan unta, ya. Gajah, mohon maaf. Mereka berusaha untuk memukul gajahnya, dipukul oleh mereka, dipukul tapi gajah tetap tidak mau berjalan. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran ababil di ayat yang ketiga ini. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada mereka tayran ababil, burung apa namanya? Bukan burung ababil. Ababil itu artinya adalah burung yang datang berkelompok-kelompok. Satu kloter datang. Itu namanya tayran
ababil. Jadi burung itu sampai saat ini tidak ada yang tahu apa nama burung yang datang menyerang Raja Abraha dan tentaranya. Tapi dalam buku-buku sejarah dikatakan bahwa nama burung itu adalah burung ababil. Ya. Padahal yang dimaksud ababil itu artinya berkelompok. Baik. Nah, burungnya kecil berwarna hitam jemaah sekalian. Kecil berwarna hitam. Nah, masing-masing burung itu jemaah sekalian membawa 3 batu. 1 di mulut dan 2 di kaki. Ya, ukuran batunya seperti kacang. Kecil, sangat kecil. Ya. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu menjatuhkan batunya kepada Raja Abraha dan tentaranya. Ya. Kepada Raja Abraha dan tentaranya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan hambanya, sangat mudah. Ya, Allah belum lagi menggerakkan buminya, Allah belum lagi menggerakkan angin, menggerakkan lautan. Allah kirimkan burung-burung kecil berwarna hitam, ya, kemudian menjatuhkan batu kecil seperti kacang, sehingga mereka seperti daun yang dimakan ulat. Sangat mudah bagi Allah. Nah, saat ini Allah kirimkan satu penyakit kepada kita jemaah sekalian, yang sangat kecil. Dengan penyakit ini semuanya kacau. Ekonomi kacau, banyak orang yang di-PHK. Ini artinya tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah tentang hancurnya pasukan Abraha. Sampai-sampai mereka digambarkan ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Dan ini terjadi 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ibnu Katsir berkata, walakin kana hadza min babil irhas wat tawattu'ah lima ba'athi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam bagian irhas untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah peristiwa bisyarat. Bisyarat adalah kabar gembira yang terjadi pada ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah melihat cahaya terang dalam mimpinya yang menyebar sampai ke negeri Syam. Ini diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Albani, Syekh Albani. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, ma kana awwalu bada'i amrik?" Apa yang mula-mulanya terjadi kepada engkau? Kata Rasulullah, "Na'am, ana da'watu Abi Ibrahim." Saya ini berkah dari doa kakekku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh-saleh. Salah satu keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, jangan lupa kita untuk membaca doa ini. Doa ini diabadikan oleh Allah dalam Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Karena Imam Al-Qurtubi berkata, laisa syai'un aqarru li uyunil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu yang menyejukkan matanya orang beriman itu melainkan ketika dia melihat istrinya dan anak-anaknya menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam satu kesempatan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan doa kepada kita, Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba istri dan anak qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Dan jemaah sekalian, anak yang saleh kebaikannya tidak hanya kita dapatkan di dunia. Anak yang saleh kebaikannya akan kita rasakan sampai ke akhirat. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Di antaranya adalah waladun salih yad'ulah, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka berjuanglah kita sebagai orang tua untuk mencetak anak-anak yang saleh dan salihah. Jaga mereka jangan sampai mereka terbakar oleh api neraka. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jaga dari apa? Api neraka. Jadi prioritas pertama jemaah sekalian akhirat. Dunia nomor 2. Tapi sekarang terbalik. Banyak orang yang menjaga anaknya dari kemiskinan, dari ini dan tapi mereka lalai untuk menjaga anak keturunannya dari api neraka. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Saya ini berkah dari doa kakekku Ibrahim. Wa busyra Isa. Dan saya juga berkah dari busyra Isa, kabar gembira yang disampaikan oleh Isa kepada kaumnya. Wara'at ummi hina hamalat bi. Dan ibuku ketika sedang mengandungku, kata Rasulullah, dia bermimpi. Dan dia melihat dalam mimpinya, kharaja minha nurun adha'a laha qusur asy-syam. Ada cahaya yang keluar dari rahimnya, kemudian cahaya itu menyebar sampai ke negeri Syam. Inilah bisyarat, kabar gembira sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Jadi jemaah sekalian, tidak semua mimpi itu bunga tidur. Tapi ada beberapa mimpi yang itu bisa jadi sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama mimpi yang dialami oleh seorang ibu tentang anaknya. Karena dalam hadis dikatakan mimpi itu ada 3 macam. Ar-ru'ya thalath, kata Rasulullah. Mimpi ada 3 macam. Yang pertama adalah hadithun nafsi, bisikan jiwa. Yang dimaksud mimpi bisikan jiwa itu adalah sebelum tidur kita memikirkan sesuatu lalu terbawa di dalam mimpi. Itu namanya hadithun nafsi. Misal sebelum tidur memikirkan pekerjaan, sampai-sampai ketika tidur kita sedang bekerja dan seterusnya. Itu dalam bahasa hadisnya disebut dengan hadithun nafsi, kisah jiwa. Misalnya sebelum tidur pengen rekreasi, ya, tapi tidak kesampaian karena corona, ya. Maka ketika tidur dia bermimpi datang ke tempat rekreasi. Itu disebut dalam bahasa hadisnya dengan hadithun nafsi, cerita jiwa. Kemudian yang kedua, takhwifus syaitan, mimpi yang ditakut-takuti oleh setan. Mimpi yang ditakut-takuti oleh setan. Misal mimpi dikejar ular. Pak Anto pernah enggak mimpi dikejar ular? Kalau kata orang Jawa, mimpi dikejar ular itu berarti dikejar masalah. Ada yang menafsirkan dikejar wanita. Nah, itu sebenarnya dalam bahasa hadisnya adalah takhwifus syaitan, mimpi karena ditakut-takuti oleh setan. Misalnya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Dia menceritakan mimpi buruknya. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi, mimpinya kepala saya dipenggal, lalu menggelinding, setelah itu saya mengejarnya. Kan aneh mimpinya ini, ya. Kepalanya dipenggal, menggelinding, lalu dikejar. Apa kata Rasulullah? La tuhaddithin nas bitala'ubi syaitan fi manamik. Jangan kau ceritakan tentang permainan setan di dalam mimpimu. Jangan kau ceritakan kepada orang lain.
Nah, ini berarti Bapak Ibu, mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan sekalipun kepada suami. Jangan diceritakan. Karena itu bisa mengganggu akidah kita. Bisa mengganggu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu adab ketika kita mimpi buruk itu selain tidak menceritakannya adalah kita berludah 3 kali ke sebelah kiri. 3 kali. Tapi bukan di kamar tidur. Berludahnya di kamar mandi atau di luar. Nah, 3 kali. Untuk menunjukkan bahwa kita menghinakan permainan setan dalam mimpi kita. Kemudian mimpi yang ketiga, busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama dan yang kedua, ya, tentang bisikan hati dan permainan setan, biasanya mimpi ini tidak runtut. Sekarang ada di tempat ini, lalu tiba-tiba ada di tempat lain gitu. Nah, itu tidak runtut. Biasanya ini mimpi yang pertama atau yang kedua. Adapun mimpi yang ketiga, yakni kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mimpi yang terjadi kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melahirkan Rasulullah. Yakni beliau bermimpi ada cahaya yang keluar dari rahimnya, kemudian cahaya itu menyebar sampai ke negeri Syam. Baik, demikian peristiwa irhas dan bisyarat menjelang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kandungan berumur 9 bulan, maka pada hari Senin menjelang fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Ini hadisnya sahih. Karena ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari saya dilahirkan pada hari tersebut. Makanya kita sunnah puasa hari Senin, itu salah satunya adalah untuk mensyukuri hari kelahiran Rasulullah SAW. Adapun puasa pada hari kelahiran kita sendiri itu tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah lahir hari Senin menjelang fajar. Saat itu Aminah dengan ditemani oleh pembantunya. Nama pembantunya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini jemaah sekalian, inilah nanti yang menggantikan ibunda Rasulullah setelah ibundanya wafat. Setelah Aminah binti Wahab wafat, maka yang menggantikan nanti untuk mengasuh Nabi Muhammad adalah Ummu Aiman. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan Ummu Aiman itu adalah ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku, kata Rasulullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa bidan yang membantu Aminah melahirkan adalah Asy-Syifa binti Amr. Asy-Syifa binti Amr. Ini disebutkan dalam kitab Dalilun Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Asfahani. Dengan izin Allah, Aminah melahirkan Nabi Muhammad secara normal dan mudah. Ini tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian masa kelahiran Nabi Muhammad. Berbeda-beda riwayat tentang masa kelahiran Nabi Muhammad. Riwayat yang paling masyhur adalah beliau lahir pada tahun Gajah. 50 hari sebelum Rasulullah SAW lahir terjadi peristiwa hancurnya Raja Abraha, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian mengenai bulan kelahiran Nabi Muhammad, yang paling masyhur adalah bulan Rabiul Awal. Ada yang bertanya begini jemaah sekalian, kenapa Nabi itu lahirnya bulan Rabiul Awal, tidak lahir di bulan-bulan yang mulia? Bulan yang mulia itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 4. Ada yang bertanya kenapa Nabi SAW tidak dilahirkan pada bulan yang mulia? Padahal beliau adalah Nabi yang mulia. Kok tidak lahir di bulan Rajab, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, atau bulan Muharram? Baik. Pertama adalah karena
kemuliaan Rasulullah itu tidak bergantung pada bulan. Artinya tanpa Nabi dilahirkan pada bulan yang mulia, beliau sudah menjadi orang yang mulia. Yang kedua, kenapa Nabi tidak dilahirkan di salah satu 4 bulan yang mulia? Baik. Pertanyaan ini sama seperti begini jemaah sekalian. Kenapa puasa 30 hari yang wajib itu di bulan Ramadan? Kok tidak di bulan Sya'ban? Karena kalau puasanya di bulan Sya'ban, kamu juga akan bertanya kenapa tidak di bulan Ramadan. Paham tidak? Kalau ada orang bertanya seperti itu, jawab demikian. Ada orang bertanya begini, kenapa sholat duhur itu 4 rakaat? Karena kalau 5 rakaat, kamu akan bertanya kenapa 5 rakaat. Jadi ada banyak sesuatu pertanyaan jemaah sekalian yang tidak perlu kita jawab kenapa demikian, dan tidak perlu kita bertanya kenapa demikian. Misalnya pemain bola itu ada berapa jumlahnya? Ada 11. Kenapa 11? Ya kan? Jadi ada banyak sesuatu yang tidak perlu kita cari alasannya. Kenapa kita sholat harus menghadap kiblat? Ya. Kemudian ketika kita berada di Mekah harus posisi kita ada di hadapan Ka'bah. Itu sesuatu yang tidak perlu kita tanyakan dan tidak perlu kita cari alasannya. Kita cukup sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita taati. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Berarti jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu berapa tahun? 571 tahun. Sangat panjang. Ya, berapa abad ini? Hampir 6 abad. 571 tahun. Adapun nabi-nabi sebelumnya, ya, misalnya jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu tidak lama jemaah sekalian. Ketika Nabi Ibrahim meninggal dunia, setelah itu Allah angkat Nabi Lut. Setelah Nabi Lut meninggal dunia, Allah angkat Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail meninggal dunia, Allah angkat Nabi Ishak dan seterusnya. Adapun jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini jaraknya sangat jauh, 571 tahun. Sehingga selama 571 tahun itu ada masa kekosongan wahyu. Saya tidak akan mengadab sehingga satu kaum itu diutus seorang rasul. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa orang yang hidup pada masa fatrah, masa kekosongan wahyu, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya wafat ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tentang masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda kenabian pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Sebenarnya Rasulullah tidak butuh ini jemaah sekalian. Tapi ini memang benar-benar terjadi. Dikatakan dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Makhzum bin Hani Al-Makhzumi yang dikutip oleh Al-Asfahani. Nanti bisa dicek dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalil-dalil tentang kenabian Rasulullah SAW. Yang pertama adalah berguncangnya istana Kisra, sehingga guncangan itu menyebabkan 14 ruangan runtuh. Ini yang pertama. Yang kedua, padamnya api yang tidak padam selama 1000 tahun. Di Persia ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Api itu walaupun ada cuaca yang sangat mengenaskan, misalnya angin yang sangat kencang, tapi api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Lalu ketika Rasulullah SAW lahir, api tersebut padam dengan izin Allah. Kemudian mengeringnya air danau sawah. Ini juga ada di Persia jemaah sekalian. Air danau walaupun musim kemarau, walaupun musim panas panjang, air danau ini tidak pernah kering. Tapi ketika Rasulullah lahir, air danau sawah tersebut kering. Kemudian Al-Mubizan. Al-Mubizan kalau dulu tangan kanannya raja. Ya, bisa dikatakan sebagai ahli sihirnya raja. Dia bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat
menuntun kuda-kuda bagus yang menyebar ke seluruh negeri. Kemudian mimpi itu ditafsirkan akan lahirnya seorang nabi terakhir yang menyebarkan agama ke seluruh penjuru negeri. Kemudian yang kelima adalah hancurnya berhala besar yang ada di dekat Ka'bah. Kemudian yang keenam, munculnya bintang besar. Bintang besar itu oleh orang-orang Yahudi dinamakan dengan bintang Ahmad. Kemudian yang terakhir, cahaya memenuhi rumah Aminah. Nah, tanda-tanda kenabian ini saya kutip dari kitab Dalailun Nubuwah. Adapun penjelasan-penjelasan aneh tentang Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, Nabi lahir dalam keadaan membaca tasbih, Nabi lahir dalam keadaan membaca takbir, itu merupakan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan bisa dikatakan riwayat yang batil. Kemudian kabar gembira untuk kakek dan pamannya. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Aminah mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira ini kepada Abdul Muthalib, yang ketika itu sedang tawaf. Maka dengan segera Abdul Muthalib mengunjungi cucunya tersebut. Abdul Muthalib sedang tawaf, lalu ada utusan Aminah mengabarkan bahwa cucunya yang ditunggu-tunggu sudah lahir. Adapun paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Namun orang-orang Mekah memanggilnya dengan panggilan Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab cahaya. Bapak yang bercahaya karena sangat tampan. Sangat tampan jemaah sekalian. Tampan, kaya, keturunan orang terhormat. Sangat tampan. Banyak wanita-wanita yang menginginkan Abu Lahab sebagai suaminya. Tapi ketampanan itu kemudian menjadi sebuah kebinasaan, karena nanti ketika 40 tahun kemudian Abu Lahab menjadi orang pertama yang mengingkari dakwah Rasulullah SAW. Sehingga Abu Lahab dikecam oleh Allah dalam Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasa Abu Lahab, dan dia benar-benar binasa. Abu Lahab mendengar berita kelahiran Nabi dari budaknya yang bernama Suwaibah. Dia gembira dengan kabar tersebut sehingga memerdekakan Suwaibah. Lantaran itu Abu Lahab diberikan keringanan azab berupa air minum setiap hari Senin. Jadi dari jarinya, jari jempolnya sama jari telunjuknya ada air yang keluar dan bisa dia minum setiap hari Senin. Ini riwayatnya sahih, bukan dongeng ini jemaah sekalian. Ini ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Bukankah Allah berfirman bahwa orang kafir itu akan diazab dengan azab yang pedih, Ustaz? Apakah tidak bertentangan dengan firman tersebut? Tidak jemaah sekalian, ini pengecualian. Pengecualian. Sama seperti Abu Talib, paman Rasulullah. Kata Nabi, orang yang paling diringankan azabnya pada hari kiamat itu siapa? Abu Talib. Seringan-ringannya azab kata Rasulullah, dia memakai sandal terbuat dari api neraka, lalu panasnya sandal itu masuk ke dalam tubuhnya dan keluar melalui celah-celah tubuhnya. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang paling berat jemaah sekalian? Maka di akhir doa sapu jagat itu kita memohon kepada Allah, wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah, karena ini sebuah pengecualian dari Rasulullah SAW. Hikmah terkait pembahasan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, agar musuh Islam tidak mendapat jalan untuk menuduh bahwa Muhammad telah meneguk susu dakwah dan bimbingan sejak kecil dari orang tuanya. Maka Allah lahirkan dalam keadaan yatim. Bahkan nanti ketika Nabi berumur 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Dan dikatakan nanti jemaah sekalian di bagian berikutnya bahwa
Nabi masa kecilnya dihabiskan bukan bersama ibunya, tapi bersama Halimah, ya, di kampung namanya Bani Sa'ad. 4 tahun di kampung Bani Sa'ad, lalu ketika berumur 4 tahun Nabi dikembalikan oleh Halimah. Ketika berumur 6 tahun ibunya wafat. Berarti Aminah bersama Rasulullah itu berapa tahun? 2 tahun. Itu ada hikmah jemaah sekalian, agar musuh-musuh Islam tidak mendapatkan jalan untuk menuduh bahwa Muhammad telah meneguk susu dakwah dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad merupakan kebaikan, sebagaimana Abu Lahab yang kafir mendapatkan keringanan azab lantaran tersebut. Tapi cara gembira kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah puasa pada hari Senin. Itulah cara gembira yang berpahala. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada bagian khitan, akikah, dan pemberian nama. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat mengatakan bahwa beliau lahir dalam keadaan telah dikhitan. Ini pendapatnya lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang batil. Ada yang mengatakan kakeknya sendiri yang mengkhitan pada hari ke-7. Nah, dari hari ke-7 kelahirannya, dan ini riwayat yang lebih kuat jemaah sekalian. Jadi orang-orang Arab itu bayinya lahir di hari ke-7 mereka langsung mengkhitan. Nah, beda dengan orang Indonesia. Biasanya dia khitan ketika sudah berumur SD, SMP. Yang lebih parah lagi ada yang khitan umur 80 tahun karena baru masuk Islam. Kemudian sekaligus pada hari ke-7 dari kelahirannya, Abdul Muttalib menyembelih beberapa ekor binatang dan menjamu karib dan sahabat-sahabatnya. Lalu Abdul Muttalib memberi nama dengan nama Muhammad. Ditanya oleh mereka, kenapa diberi nama Muhammad? Abdul Muttalib menjawab, aku berharap ia terpuji berkali-kali di langit dan di bumi. Dan harapan Abdul Muttalib itu terjadi sampai saat ini jemaah sekalian. Di dalam sholat kita menyebut nama Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat namamu Muhammad. Dan banyak orang yang menyebut namamu. Baik. Itulah riwayat tentang khitan, akikah, dan pemberian nama. Kemudian riwayat terkait nama Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada 3 orang yang bernama Muhammad. Penamaan tersebut karena mereka memperoleh informasi tentang akan datangnya Nabi yang bernama Muhammad. Maka mereka berlomba-lomba menamai bayinya dengan nama Muhammad. Pertanyaannya adalah, dari siapa nama Muhammad itu? Inilah beberapa pendapat jemaah sekalian. Pertama, nama itu murni dari Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua dari ibunya. Yang ketiga, nama itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Injil, kitab Taurat. Nah, sehingga dalam satu riwayat dikatakan Abdul Muttalib mendapatkan nama itu dari ahlul kitab. Ketika beliau berdagang ke negeri Syam, lalu beliau singgah di Busra. Di Busra itu banyak pendeta, ya. Nah, di situ pendeta mengabarkan bahwa di Mekah akan lahir seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib berkata, kalau cucu saya lahir nanti saya akan namakan dengan nama Muhammad. Itu perbedaan riwayat dari siapa nama Muhammad itu sebenarnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan nama-nama yang berkaitan erat dengan Nabi Muhammad. Perhatikan jemaah sekalian. Nama ayahnya siapa? Nama ayahnya Abdullah. Abdullah artinya sosok pengabdi kepada Allah. Berbeda dengan nama saudaranya. Nama saudaranya adalah Abdul Uzza, hamba berhala Al-Uzza. Sedangkan nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah, sosok pengabdi kepada Allah. Kemudian nama ibunya Aminah.
artinya yang selalu merasa aman dan memberi rasa aman. Amin, aman artinya. Kemudian yang keempat, Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah Al-Hamad. Nama aslinya adalah Syaibah Al-Hamad. Nanti di bagian berikutnya kita akan bercerita lebih panjang tentang Abdul Muttalib, terutama ketika Rasulullah diasuh oleh Abdul Muttalib. Syaibah Al-Hamad artinya adalah orang tua yang terpuji. Kemudian bidannya bernama Asy-Syafa atau Asy-Syifa dalam suatu riwayat. Apa artinya Syifa? Sehat. Ada firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi Asy-Syafa artinya sehat dan sempurna. Kemudian ibu susunya Nabi Muhammad bernama Halimah. Apa artinya Halimah? Wanita yang lapang dada. Jadi jemaah sekalian, nama-nama ini bukanlah kebetulan, tapi ini memang rencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir dalam pembahasan kita pagi hari ini, tentang hikmah khitan, akikah, dan pemberian nama. Yang pertama adalah khitan merupakan syariat bermula dari Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat hadis dikatakan Nabi Ibrahim berkhitan ketika umurnya 80 tahun. Umur 80 tahun baru khitan. Nah, sebelum Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam ya sampai Nabi Saleh ya, itu tidak ada orang yang berkhitan. Karena syariat khitan ini baru ada ketika zamannya Nabi Ibrahim. Dan masih dipraktekkan dan menjadi tradisi di Arab saat itu. Nah, di Arab karena mereka masih terpengaruh oleh agama Nabi Ibrahim yang sempat disebarkan di negeri Arab. Kemudian menjadi sebuah syariat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-fitratu khamsun. Kebersihan itu ada 5. Ini hadisnya sahih, bisa dicek dalam kitab Umdatul Ahkam. Al-fitratu khamsun. Kebersihan fitrah itu ada 5. Yang pertama, al-khitan, khitan, sunat. Kemudian yang kedua, mohon maaf jamaah sekalian, mohon maaf, al-istihdad, membersihkan, mohon maaf, bulu kemaluan. Yang ketiga adalah natful ibad, ya, mencukur ini kumis. Sunnah hukumnya mencukur kumis. Orang Arab itu yang dirawat jenggotnya, kumisnya dihilangkan. Orang Indonesia kebalik, yang dirawat kumisnya, yang dicukur jenggotnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, qasrus syarib. Qasrus syarib itu membersihkan bulu ketiak, sunnah hukumnya. Nah, terutama yang bagi laki-laki ini ya, sunnah hukumnya. Jangan sampai istrinya takut gara-gara tidak dibersihkan. Kemudian yang kelima, qalmul adfar, potong kuku, sunnah jemaah sekalian. Sunnah itulah 5 kesucian dan kebersihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, akikah merupakan praktek orang terdahulu dan menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja prakteknya berbeda. Jadi ketika Abdul Muttalib mengakikahkan Rasulullah, dia menyembelih beberapa kambing, ya. Lalu darah kambing itu diusapkan ke keningnya Rasulullah. Begini. Itu tradisi jahiliyah. Nah, sebagian tempat ada yang seperti itu. Jadi sehabis nyembelih binatang akikahnya, diambillah sebagian darahnya lalu diusapkan kepada kening bayinya. Ada lagi yang aneh jemaah sekalian, dilempari dengan bunga. Katanya binatang itu binatang yang mulia, dia pengantin di surga katanya. Dilempari bunga. Ini ajaran yang batil, ya, ajaran yang batil.
Kemudian jika ditelusuri lebih detail, nama Muhammad bukanlah inspirasi dan buatan manusia, melainkan nama yang langsung dibuat oleh Allah. Bahkan dikatakan Muhammad merupakan nama pertama yang diciptakan bagi manusia, sebagaimana keterangan dalam As-Suyuti, disebutkan dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi. Ini yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Karena dalam satu hadis Nabi bersabda, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruh wal jasad. Saya ini sudah menjadi nabi ketika Adam itu masih di antara ruh dan jasad. Ini hadisnya sahih. Maka dari hadis ini Imam As-Suyuti mengambil kesimpulan bahwa nama Muhammad itu bukanlah inspirasi dari manusia, tapi itu memang yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian kisah tentang kelahiran dan khitan, akikah serta pemberian nama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Jemaah sekalian, sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, ada pertanyaan bahwa kenapa nasab dari sisi Aminah itu tidak diceritakan. Karena memang jemaah sekalian, tradisi jahiliyah sampai saat ini masih yang diprioritaskan itu dari sisi laki-laki, dari sisi ayah memang. Maka yang banyak diceritakan adalah nasab dari ayahnya Rasulullah SAW. Adapun nasab dari ibunya itu banyak tidak diungkap memang dalam kitab-kitab sejarah. Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, kemudian Imam Ibnu Katsir juga tidak banyak mengungkap, bahkan bisa dikatakan mereka hanya mengungkap tentang nasab tentang Siti Aminah itu sendiri. Ya. Bahkan ada satu kitab jemaah sekalian namanya Ummun Nabi, ibunya para nabi, yang ditulis oleh Bintu Syati. Nama aslinya adalah Aisyah binti Syati, doktor dari Maghribi, Maroko. Itu dalam kitab tersebut tidak diungkap tentang nasab ibunda Rasulullah SAW, tidak diceritakan secara detail. Nah, itu memang tradisi dari dulu sampai saat ini yang diprioritaskan itu dari pihak laki-laki. Dan demikian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.